Lo pernah mikir nggak sih, gaji 3 juta tuh sebenarnya bisa bikin lo kaya atau nggak? Bayangin, tiap bulan lo dapet slip gaji, angka 3 juta nongol, tapi rasanya cuma numpang lewat. Belum masuk rekening, udah kebayang. Bayar kosan, bayar makan, bensin, kuota, kadang traktir temen. Abis, kayak pasir di genggaman. Tapi gini, ada juga orang yang gajinya sama, 3 juta. Tapi hidupnya kelihatan adem ayem, bahkan bisa nabung, bisa beli aset kecil-kecilan. Nah, bedanya apa? Hari ini kita bakal bedah bareng. Apakah gaji 3 juta bisa bikin lo kaya, atau itu cuma mimpi doang? Stay sampai akhir, karena jawaban gue mungkin gak sesuai ekspektasi lo. Fenomena gaji kecil tapi gaya hidup gede udah kayak penyakit anak muda zaman sekarang. Apalagi di kota besar. Harga kopi susu 30.000 udah biasa. Nongkrong di kafe tiap minggu, streaming Netflix, ganti HP 2 tahun sekali. Semua kelihatan normal. Tapi kalau gaji lo 3 juta, gaya hidup gini bisa jadi jebakan Batman. Data dari BPS aja bilang, rata-rata pengeluaran per kapita di kota besar itu bisa tembus 3-4 juta per bulan. Jadi kalau gaji lo pas-pasan, lo harus pinter-pinter mainin duit. Pertanyaan besarnya, apakah orang dengan gaji 3 juta itu sebenarnya mustahil kaya? Atau ada cara supaya bisa? Poin pertama, definisi kaya itu relatif. Banyak orang mikir kaya sama dengan punya rumah mewah, mobil 3 biji, saldo ratusan juta. Tapi buat sebagian orang, kaya itu cukup nggak mikirin besok makan apa, bisa liburan setahun sekali, punya tabungan darurat. Jadi kalau gaji lo 3 juta, kaya versi lo harus jelas dulu. Misalnya, bisa nabung 500.000 tiap bulan. Bisa beli motor cash dalam 2 tahun. Kaya bukan cuma angka, tapi soal rasa aman dan tenang. Poin kedua, pola hidup yang ngebocorin duit. Gaji kecil bukan masalah, tapi gaya hidup gede yang bikin tekor. Contoh, nongkrong 3 kali seminggu. Sekali nongkrong 50.000, sebulan 600.000 habis. Itu 20% gaji. Orang miskin sering pengen kelihatan kaya, padahal orang kaya asli justru sering kelihatan sederhana. Kalau lo bisa kontrol gaya hidup, gaji kecil bisa lebih bernafas. Poin ketiga, mainin rasio 50-30-20. Prinsip budgeting klasik. 50% buat kebutuhan pokok, makan, kos, transport. 30% buat keinginan, nongkrong, hiburan. 20% buat tabungan atau investasi. Kalau gaji 3 juta, berarti minimal 600.000 masuk tabungan. Relatable case, banyak anak muda malah kebalik. 30% buat kebutuhan, 50% buat gaya hidup, 20% buat utang. Poin keempat, skill dan side hustle itu jalan pintas. Fakta pahit, gaji 3 juta jarang naik signifikan kalau lo diem aja. Solusi, cari side hustle. Contoh, jadi freelance design, buka jasa edit video, jualan online kecil-kecilan. Temen gue gajinya 3 juta, tapi karena jadi ojek online weekend, bisa nambah 1,5 juta sebulan. Lumayan kan? Jadi, kaya bukan cuma soal hemat, tapi juga gimana lo nambah pemasukan. Poin kelima, investasi kecil tapi konsisten. Banyak orang mikir, gaji 3 juta mana bisa investasi? Salah besar. Sekarang ada reksadana yang bisa dimulai 10.000 doang. Misal, lo konsisten investasi 300.000 sebulan. 5 tahun bisa jadi belasan juta. Orang yang nunggu duit banyak dulu baru investasi biasanya nggak pernah mulai. Poin keenam, mindset jangka panjang. Lo nggak akan kaya dalam seminggu, bahkan setahun. Tapi kalau lo bisa tahan pola hidup sederhana, tambah skill, dan investasi konsisten, 5-10 tahun bisa banget kelihatan bedanya. Banyak orang terjebak di zona nyaman. Ah, gaji gue segini aja udah cukup. Padahal bisa lebih kalau mau grow. Sekarang gini, gaji 3 juta bisa bikin lo kaya nggak? Jawabannya, bisa. Tapi bukan dalam arti instan. Bukan kaya yang lo lihat di Instagram. Kaya dengan gaji 3 juta itu artinya lo punya kontrol, punya tabungan, punya arah jelas. Dan itu jauh lebih berharga daripada kelihatan kaya tapi sebenarnya bokek. Ingat, banyak orang gajinya 10 juta, tapi tiap bulan tetap nol karena gaya hidupnya kebablasan.
Sebaliknya, ada orang gajinya 3 juta, tapi bisa punya tanah di kampung, bisa nyicil motor, bisa nabung buat nikah. Jadi yang bikin lo kaya bukan jumlah gajinya, tapi cara lo ngatur dan mainin duit itu. Jadi kesimpulannya, gaji 3 juta itu bukan akhir cerita, itu titik start. Kalau lo bisa definisi kaya versi lo, kontrol gaya hidup, atur duit pakai sistem, nambah pemasukan, dan investasi konsisten, pelan-pelan lo bakal nyampe ke level finansial yang lebih tenang. Ingat, jangan keburu minder sama angka di slip gaji lo sekarang. Karena yang lebih penting dari berapa lo dapet adalah berapa yang bisa lo simpan dan lo kembangin. Jadi, gaji 3 juta bisa bikin lo kaya nggak? Jawabannya, iya, kalau lo mainnya pinter. Kalau lo suka konten kayak gini, jangan lupa klik like, share ke teman tongkrongan lo yang masih sering bilang, gue nggak bisa nabung. Dan subscribe biar lo nggak ketinggalan tips lain buat survive di dunia orang dewasa. Sampai ketemu di video berikutnya.